Saya dengar kasus uang 4 miliar yang dibawa Jam'an dari Malaysia yang ditahan oleh pihak imigrasi di Batam. Saya dengar itu akhirnya diamankan oleh Jody. Yang diamankan itu bukan hanya 4 miliar yang dari Malaysia, itu bukan. Hampir dari setengah bisnisnya si Jam'an itu ya Jody juga yang pegang, yang pegang asetnya gitu. Jadi uang Paytrade itu sudah dikeruk oleh YM ini kemudian untuk bayar utang PTIA, yang mana PTIA ini adalah diakuisisi oleh YM begitu. Jadi ada penyelewengan dana dari Paytrade kepada PTIA. PTIA ini bergerak di bidang apartemen. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang luar biasa, di mana seseorang menggunakan kepercayaan orang lain, menggunakan kepercayaan saudaranya sendiri untuk kepentingan perutnya sendiri, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Di timeline saya muncul sebuah portal berita media online yang memberitakan atau menulis berita tentang Yusuf Mansur gitu. Dari demokrasinews.co.id. Heboh, punya banyak cabang. Sosok JB diduga panen cuan. JB ini kalau tidak salah ini Jody Brotoseno ya. Heboh, punya banyak cabang. Sosok JB diduga panen cuan dari cuci uang surga Yusuf Mansur, Mr. X. Mr. X ini Iqbal ya. 50 bank masih kalah. Demokrasi.id. Nama Ustadz Yusuf Mansur di Indonesia sepertinya saat ini sedang tidak baik-baik saja setelah dugaan kasus hukum menghampiri kehidupannya. Berbekal ilmu sedekah, Ustadz Yusuf Mansur seperti jadi pahlawan bagi umat Islam yang merindukan surga dengan jalur infak dan sedekah. Jadi perlu teman-teman ketahui, kayak misalkan di investasi batubara, kemarin juga Pak Zaini itu bersuara bahwa Daku yang itu turut tergugat, itu di sana ada dana-dana dari para investor itu ada sebagian dipotong yang kemudian masuk ke Daku ini dalam bentuk infak, teman-teman. Dan Pak Zaini sudah sering membicarakan itu, sudah sering mengatakan itu. Artinya kalau memang kemudian hal ini terjadi, memang tidak salah gitu. Memang ya bagus kalau untuk bisnis yang amanah, yang lurus-lurus saja, yang sesuai akad dan perjanjian dan kenyataan yang terjadi gitu. Yang jadi masalah di sini adalah yang diprotes oleh investor dalam hal ini Pak Zaini adalah bahwa setelah mereka kemudian menginvestasikan sejumlah uangnya, akad yang dijanjikan atau perjanjian mereka itu kemudian belakangan tidak sesuai dengan fakta atau realita yang terjadi gitu. Itu yang kemudian menjadi masalah. Nah ini saya lanjut. Namun sayangnya Ustadz Yusuf Mansur dinilai makin melenceng dari teorinya dengan dugaan memanfaatkan uang sedekah yang terkumpul untuk kepentingannya. Warung Stick and Shake misalkan, konon menjadi wadah bagi dai bernama Jam'an Nur Khatib itu. Saya juga pernah atau sering memposting masalah ini ya, masalah warung Stick and Shake ini. Saya mempostingnya karena kadang Yusuf Mansur ini mengatakan bahwa dia tidak punya duit apa segala macam, padahal kan dia masih punya saham-saham gitu di warung Stick and Shake ini. Bahkan menurut dugaan saya kemungkinan besar saham Yusuf Mansur ini lebih besar gitu, lebih besar malahan dari Jody itu sendiri gitu. Ini dugaan saya ya teman-teman. Karena di berbagai kesempatan Yusuf Mansur kadang sering juga menggunakan kaos warung Stick and Shake gitu. Jody Brotoseno, pemilik warung Stick and Shake, bahkan dianggap jadi korun, sosok orang kaya masa Fir'aun. Hal itu diungkap oleh Iqbal dalam kurung nama samaran ketika diundang Darso Arif yang merupakan wartawan senior. Yusuf Mansur itu Fir'aun. Ini perkataan Pak Iqbal ya. Dia nggak bisa kerja sendiri tanpa korun. Siapa dia? Jody Brotoseno. Katanya seperti dikutip dari kanal YouTube Arah Kebenaran, Kamis 28 September 2023. Iqbal yang konon kenal dekat dengan Jody Brotoseno dan Yusuf Mansur bahkan bercerita soal sosok yang membuat dai itu terlihat pandai. Yusuf Mansur itu punya ahli strategi, saya nggak akan sebut, takut salah, yang pasti kalau nggak kakaknya, ya adiknya, yang pasti dia wanita berhijab, pandai bicara ungkapnya. Nah ini yang sampai sekarang belum terbongkar gitu, karena di dalam video wawancara Pak Darso dengan Pak Iqbal itu sebenarnya ini posting pertama kali oleh Toibah TV, Toibah Channel waktu itu, yang kemudian karena di take down channelnya sekarang muncul channel baru. Tapi ini pertama kali diposting oleh Pak Darso lewat channel YouTube-nya yang dulu ya Toibah Channel.
wawancara Pak Darso Arif dengan Pak Iqbal, di sini benar-benar diungkap gitu bahwa Yusuf Mansur ini, dalam lingkaran Yusuf Mansur ini ada Yusuf Mansur, ada kemudian Korun. Di situ dia menganalogikan Jody Brotosuseno sebagai Korun, dan ada Haman. Haman ini adalah otak gitu. Nah, ini Haman ini yang sampai sekarang belum dibongkar. Dia hanya bilang waktu itu kalau nggak kakaknya ya adiknya, yang jelas dia perempuan berhijab. Mengaku didekati, Iqbal akui sempat tercemplung dalam rayuan Yusuf Mansur. Begitu juga dengan pemilik warung Stick and Stick. Yusuf Mansur itu maling. Dia memang enggak minum Pak, narkoba enggak. Kalau maling absolutely, dia itu maling, tegasnya. Mas Iqbal, artinya uang sedekah yang dikumpulkan Jam'an dinikmati oleh Jody? Tanya Darso Arif memotong. Ya iyalah, itu logika keledai Pak. Saat orang jual rumah, mobil untuk kebutuhan sehari-hari pas pandemi, dia malah buka outlet, jawab Iqbal. Ini yang menurut saya masuk akal gitu. Di masa pandemi kemarin, maksudnya hampir keseluruhan UMKM itu mengeluh gitu. Bahkan ada yang ibaratnya gulung tikar segala macam gitu. Tapi di sini menurut pernyataan Pak Iqbal malah mereka itu warung Stick and Stick ini buka outlet gitu. Kan ini satu kejanggalan bagi para bisnismen atau pengusaha gitu. Bahkan dia meyakini saat ini Yusuf Mansur memiliki kekayaan yang luar biasa, termasuk tudingan kong kali kong dengan Jody Brotosuseno. 50 bank perkreditan BPR kalau dikumpulkan masih kalah sama satu Jam'an Pak, ketusnya. Bahkan ketika Darso Arif bertanya soal uang 4 miliar yang dibawa Yusuf Mansur dan ditahan imigrasi Batam, Iqbal hanya tertawa. Kok cuma 4 miliar? Banyak Pak, lebih banyak itu dipegang oleh Jody, pungkasnya. Ustaz Yusuf Mansur memang bukan kali pertama tersenggol masalah sedekah. Sebelum isu warung Stick and Stick, dia juga sempat ramai soal bisnis hotel dan batu bara. Nah ini. Oke, saya balik tadi masalah 4 miliar. Jadi Yusuf Mansur ini sempat ditahan oleh pihak imigrasi mengenai duit 4 miliar. Mari kita searching ya tentang duit 4 miliar Yusuf Mansur. Nah, ini dari liputan6.com. Ini berita tahun 2013 ya. Penjelasan Ustadz Yusuf Mansur yang bawa uang tunai 2 koper. Saya bacakan sedikit ya. Dai kondang yang dikabarkan sempat ditahan bea cukai Pelabuhan Batam karena membawa uang tunai 2 koper bernilai 1,5 ringgit Malaysia. 1,5 juta ringgit Malaysia ya. Atau sekitar 4 miliar. Yusuf Mansur akhirnya angkat bicara. Meski mengaku tak tahu adanya pembatasan pemasukan uang sebesar 100 juta, Yusuf memastikan uang tunai yang dibawanya bukan hasil tindak pidana pencucian. Ini mah duit jamaah. Saya lebih suka minta sama jamaah. Saya lebih suka minta langsung dari jamaah. Duitnya adem, enak tidur, kata Yusuf Mansur seperti dikutip dalam perbincangan dengan reporter Was-Was SCTV Kamis 23 Mei 2013. Yusuf Mansur membantah bahwa dirinya ditahan oleh aparat bea cukai karena membawa uang tunai yang disebutkan disimpan dalam 2 koper. Diakuinya pemeriksaan barang bawaan merupakan hal yang biasa dilakukan untuk penumpang yang baru datang dari luar negeri. Namun, Yusuf mengakui bahwa dirinya memang tidak mengetahui adanya ketentuan wajib lapor jika bepergian membawa uang tunai dengan batas maksimal 100 juta. Dari sinilah kan sebenarnya bisa kita curigai bahwa kenapa uang tersebut dibawa secara pribadi oleh seorang Yusuf Mansur gitu loh. Dari sinilah kemudian saya berprasangka, saya menduga bahwa kemungkinan besar uang-uang sedekah ini itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Karena kenapa Yusuf Mansur yang bawa gitu? Harusnya kan mungkin dia menggandeng pihak yayasan ketika menggalang dana umat. Karena terus terang saja teman-teman, sepanjang yang saya tahu bahwa menggalang dana umat itu tidak boleh sembarangan ya. Tidak boleh seperti ini, apalagi ini dibawa secara pribadi gitu loh. Kan bisa saja kemudian ini menjadi fitnah gitu dan aneh gitu loh. Selama ini yang saya tahu biasanya kalau orang-orang itu melakukan penggalangan dana atau menggalang infak atau apapun itu, sedekah atau apapun itu, ustadz biasanya mereka itu menggandeng lembaga-lembaga pengumpul dana infak gitu, yang itu lebih kelihatan lebih profesional dan transparan lah. Insya Allah akan digunakan sebagaimana mestinya, karena jangankan dibawa sebagai secara personal seperti ini, dengan cara pribadi seperti ini. Misalkan kan Yusuf Mansur bawa sendiri dalam koper gitu loh. 4 miliar itu dana yang fantastis gitu loh. Ini tahun 2013 pula. Kan lebih gede lagi harusnya nilainya. Jangankan dibawa pribadi seperti ini gitu. Masih di bawah naungan lembaga saja itu tingkat kemudian disalahgunakannya masih ada gitu loh. Makanya kenapa saya selalu menyarankan untuk sedekah ke orang-orang terdekat, keluarga, saudara, teman. Itu karena
kebanyakan itu kemudian sedekah-sedekah kita ini banyak disalahgunakan, teman-teman. Banyak disalahgunakan, tapi it's okay lah, masih ada beberapa lembaga pengumpul sedekah atau infak di Indonesia ini yang masih bisa dipercaya kredibilitasnya, teman-teman. Balik lagi, seperti itu saja masih ada masalah. Tentu teman-teman kemarin mendengar masalah yang masalah ACT ya, aksi cepat tanggap itu ya. Tentu mendengar masalah itu kan. Artinya dengan adanya lembaga saja yang ibarat itu bisa diawasin, bisa dicek, apa segala macam, masih bisa terjadi kemungkinan besar penyalahgunaan gitu. Apalagi ini dibawa secara pribadi oleh seorang Yusuf Mansur. Ini gimana cara berpikirnya gitu loh. Dari sini saja seharusnya kita sudah bisa mencurigai, teman-teman. Nah, balik lagi, masih dari lini masa Twitter, ini dari CNN Indonesia. Sejumlah artis bakal bertarung memperebutkan kursi DPR di pemilu 2024 di wilayah Jakarta. Siapa saja? Ini ada poster gambar. Di sini dia menulis dari provinsi DKI artis caleg DPR 2024 bertarung di Jakarta. Di provinsi DKI Jakarta setidaknya ada 10 artis yang sudah masuk dalam daftar calon sementara DCS, anggota legislatif DPR RI, yang dirilis Komisi Pemilihan Umum. Berikut daftar artis yang akan bertarung sebagai caleg DPR RI di daerah pemilihan Dapil Jakarta 1, 2, dan 3. Ini kan dia tulis daftar artis, tapi di sini kan Yusuf Mansur tuh masuk. Yusuf Mansur Perindo nomor 1. Untuk Dapil Jakarta Timur ya, di sini ada Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, di sini ada Once, ada Eko Patrio, ada Wanda Hamida, di sini juga ada Uya Kuya. Mari kita baca komentar netizen. Di sini CNN menulis 10 artis dan di sini 10 artis ini termasuk Yusuf Mansur ya. Di sini saya bacakan komentar dari Malik 1619. Yusuf Mansur, Uya Kuya. Nggak ada yang layak dipilih, dari Ahmad Hisham. Nggak ada yang layak dipilih. Mungkin hanya Sigit yang agak layak. BTW kok Yusuf Mansur termasuk kategori artis ya sekarang? Bukan ustadz lagi kah? Emang Yusuf Mansur artis ya? Milih hobi kumis aja deh kalau ada. Pilihlah sebagai pemimpinmu yang 1 jujur, 2 amanah, 3 bagus rekam kerjanya, 4 baik akhlak dan tuturnya. Mereka hanya mencari kaya saja menjadi wakil rakyat. Rekam kerjanya tidak ada yang cocok. Betul. Ustadz Yusuf Mansur itu artis ya? Ya kan saya sudah bilang dari awal ini. Parpol menerima sejumlah artis untuk maju merebut kursi DPR. Nanti kalau ada kurang dana pembangunan, hasil proyek tidak sesuai harapan, tolong jangan cuma salahkan yang kerja. Pengawasan kendor, cuma ikut-ikutan kunker karena baru jadi wakil rakyat di parlemen. Mungkin salah satu faktornya. Ya, jelas mereka tidak. Jadi ustadz aja historinya you know lah. Terus nanti jadi wakil rakyat diiming-iming bakal masuk surga karena milih dia. Loh, Pak Ustadz itu artis dong. Kan saya sudah bilang dari awal tadi itu loh. Maksudnya ini CNN agak ndablek juga. Anjir, Yusuf Mansur ngapain? Pemerintah itu sebenarnya gagal karena dikelola oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas di dalamnya. Inilah yang sering saya suarakan teman-teman, bahwa jangan sampai kita itu salah memilih gitu. Jangan sampai kita salah memilih. Kita harus cerdas dan juga jangan sampai, yang lebih parahnya jangan sampai kemudian kita menjadi apatis gitu. Paling tidak kita sudah berusaha memilih orang-orang baik gitu. Maksudnya kita juga harus melakukan riset. Kita pikiran kita terbuka, jangan kita fanatis. Karena terus terang saja teman-teman, tokoh-tokoh ini ketika naik dia tidak akan melihat kita. Sefanatis apapun kita, ketika mereka duduk di kursi kepemimpinan mereka, di kursi yang dimana mereka memegang wewenang, mereka tidak akan melihat kita teman-teman. Kalau mereka ini ibaratnya jahat gitu loh. Kalau mereka ini memang tidak akan amanah gitu. Jadi jangan mencoba berpikir untuk fanatis kepada satu tokoh gitu. Berpikir terbuka lah. Berpikir terbuka, open minded. Lihat semuanya gitu. Lihat segala kemungkinan gitu. Jangan karena sudah terlanjur senang sama si A atau si B, lantas kemudian apapun yang kemudian fakta-fakta yang muncul itu kemudian dicuekan. Karena efeknya akan berbalik kepada kita sendiri untuk 5 tahun ke depan teman-teman. Dan 5 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk kita bersusah payah gitu. Contohnya masalah kasus di Rempang, Wadas. Ini karena orang-orang yang memegang kepentingan di sana atau yang punya wewenang itu belum sepenuhnya bekerja sesuai dengan amanah rakyat teman-teman.
Ini menurut saya pribadi. Baik, kita lanjut sedikit terakhir. Kalau masih ada yang milih Ustadz Yusuf Mansur, benar-benar udah rusak pemikiran bangsa ini. Begini teman-teman, saya mau cerita sedikit sebelum saya tutup videonya. Di tahun 2022, 22 itu saya mewawancarai seseorang gitu, seseorang yang dia itu mengaku juga sebagai korban dari crypto iCoin kalau tidak salah. Crypto iCoin yang dulu digembar-gemborkan oleh Wirda Mansur gitu. Lalu kemudian di sela-sela wawancara, maksudnya setelah wawancara itu saya tanya dia gitu. Saya bilang, masnya ini sebenarnya tahu apa gimana? Maksudnya pernah buka YouTube apa gimana? Atau benar-benar nggak tahu? Kita kan mengangkat Yusuf Mansur sudah setahunan, baru kemudian kita wawancara si beliau ini gitu. Dia waktu itu bilangnya sih dia nggak tahu, tapi saya kurang yakin. Saya lebih yakinnya bahwa dia nggak percaya gitu loh. Dia nggak percaya dengan apa yang kami tayangkan gitu, sampai kemudian akhirnya dia menjadi korban gitu loh. Karena menurut saya setahun kami mengangkat wawancara dengan para korban tentang Yusuf Mansur ini, setiap orang mengetikkan nama Yusuf Mansur di YouTube itu selalu muncul kasus-kasus yang kami angkat. Harusnya kan dia tahu, hanya mungkin dia malu untuk mengatakan. Karena saya pun lebih yakinnya bahwa dia sudah tahu kasus tentang yang menyinggung nama Yusuf Mansur itu, tapi dia tidak percaya. Lalu kemudian dia terjun sendiri dan merasakannya sendiri gitu. Saya sempat mewawancarai dia gitu, di tahun 2022, di mana kami sudah setahun membahas kasus tentang Yusuf Mansur, tapi masih saja ada korban baru gitu, dengan model bisnis yang baru gitu, dengan model investasi yang baru gitu. Artinya apa teman-teman? Upaya yang kami lakukan hari ini adalah bentuk perjuangan kami untuk mengurangi minimal tidak ada korban baru lagi teman-teman. Dan ini juga sering disuarakan oleh Pak Zaidi Mustafa gitu. Sering disuarakan oleh Pak Zaidi Mustafa bahwa mereka sedang berjuang, Pak Zaidi Mustafa, Pak Darso, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalaupun mereka tidak bisa menang, paling enggak korban-korban ke depan itu tidak bertambah teman-teman. Apalagi dengan model bisnis yang baru gitu. Karena ini hanya akan diulang-ulang saja gitu. Hanya akan diulang-ulang saja dan hanya akan diulang lagi ketika mungkin pemberitaan tentang dia itu sudah selesai dan apalagi tidak tersentuh oleh hukum gitu. Paling enggak Pak Zaidi juga mengatakan bahwa paling minimal para korban ini punya kejelasan hukum gitu. Dari apa yang mereka alami teman-teman. Syukur-syukur kalau misalkan duit atau hak mereka ini bisa kembali ke tangan mereka teman-teman. Baik, cukup sekian dari saya. Khalid Al-Walid, see you on the next videos.